Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang ciamik, tentu di Mimbar Tube, karena kritis dan oposan. Isu tentang parcok atau partai coklat yang disepil ya oleh Bocah Lulus Politik Tempo dan juga dinyatakan secara gamblang oleh politisi PDIP ya, yang juga merupakan sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam podcastnya bersama Akbar Faisal terus berlanjut. Apalagi setelah banyak jagoan PDIP tumbang di Pulau Jawa terutama, kecuali Jakarta ya, yang kemudian membuat ya PDIP begitu geram dengan cawe-cawe Jokowi yang melibatkan parcok katanya atau partai coklat, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Baru-baru ini ada usulan dari anggota DPR RI fraksi PDIP, Dedi Yefri Sitorus ya, yang kemudian menginginkan ya kepolisian tidak berada langsung di bawah tanggung jawab Presiden, tapi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah TNI. Apakah ini akibat dari lanjutan isu parcok? Kita bacakan dulu beritanya ya sambil kita komentari. Wacana penempatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri atau Tentara Nasional Indonesia kembali menuai respon dari berbagai pihak. Gagasan ini muncul usai Pilkada serentak 2024 di mana sejumlah pihak menyoroti peran Polri selama pemilu tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI, Edi Hasibuan menilai bahwa ide tersebut merupakan langkah mundur. Kita tahu ya, kepolisian dulu di masa Orde Baru itu di bawah naungan ABRI ya, atau TNI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di mana kemudian setelah reformasi, kedua institusi tersebut dipisah, ya, di mana kemudian baik TNI maupun Polri, di mana TNI juga itu di bawah Kementerian Pertahanan, ya, kemudian kalau Polri langsung di bawah Presiden. Saran kami kedudukan Polri tetap lebih bagus berada di bawah Presiden, ujar Edi dalam keterangannya di Jakarta hari Minggu kemarin. Ia menjelaskan berdasarkan kajian akademik Polri akan lebih ideal jika tetap berada di bawah Presiden atau bertanggung jawab langsung kepada negara. Tapi kan yang terjadi hari ini seolah-olah menggunakan kekuatan dari institusi kepolisian untuk kepentingan Presiden, dalam hal ini cawe-cawe. Dan ini ya tadi memang ya kemudian beberapa waktu yang lalu juga kemudian Jokowi ya marah ya ketika kemudian sedang berada di Medan gitu, ditanya wartawan terkait isu parcok dan cawe-cawenya, kemudian Jokowi marah langsung, tanyakan saja ke orangnya, tanyakan saja ke Mas Bobi, tanyakan saja ke Ridwan Kamil, tanyakan saja ke Ahmad Lutfi apakah memang ada parcok. Dan jika memang ada pengerahan itu silahkan laporkan ke Bawaslu, silahkan laporkan ke MK, ada medianya katanya. Dan seperti biasa emanglah lip service-nya kan seperti itu. Edi yang juga merupakan dosen pasca sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta menambahkan bahwa memindahkan Polri ke bawah kementerian manapun tidak akan menjamin institusi tersebut menjadi lebih baik. Bahkan dikhawatirkan semakin mundur embuhnya. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Rahmat Hidayat Pulungan, juga menyatakan ketidaksetujuan terhadap gagasan tersebut. Menurut Rahmat, tugas dan doktrin Polri tidak sejalan jika ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Bidang TNI adalah pertahanan dengan doktrin sistem pertahanan semesta, sedangkan Polri di bidang Kamtibmas dengan doktrin perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Tapi kok banyak oknum anggota Polri yang melakukan penembakan sembarangan terhadap masyarakat ya. Kejadian di Semarang, Jawa Tengah di SMKN 4 Semarang menjadi bukti bahwa arogansinya pihak kepolisian dalam menggunakan senjata yang menjadi amanahnya. Bagaimana tidak banyak kejanggalan dalam kasus tewasnya murid teladan SMK Negeri 4 Semarang. Ya, bayangkan ya, warga sekitar membantah adanya tawuran ya, kok tiba-tiba dikatakan ditembak karena ada tawuran. Bahkan saksi yang selamat, di antara dua orang saksi yang selamat yang bersama anak tersebut, itu juga ketika memberi keterangan dalam prarekonstruksi itu juga seperti ada tekanan luar biasa. Jangan sampailah ya kasus Sambo ini terulang, ataupun yang terjadi pada kasus di Solok Selatan ya, di mana polisi juga tembak polisi. Dan di kasus Sambo juga kita masih ingat bahwa Brigadir J yang menjadi korban itu difitnah ya,
sudah jadi mayat difitnah. Ya, begitu pada kejadian kilometer 50 ya, 5 atau 6 orang ya yang mengawal HRS juga sudah meninggal difitnah ya. Jadi memang fitnah mayat itu memang sangat mudah ya. Kemudian yang terjadi di Padang ya, Afif yang anak ber-13 tahun itu juga tewas ya. Entah ada apa ini, para kepolisian katanya presisi. Ya ketika kemudian beneran mau mengamankan tawuran kan ada tembakan peringatan, dan kenapa harus kemudian sampai membunuh tembak sampai mati? Apa tidak bisa dilumpuhkan kakinya seperti misalkan menangkap maling curanmor atau maling apa yang kabur, itu kan bisa ditembak kakinya. Kan pasti polisi sudah dilatih memainkan senjata untuk kemudian memberikan tembakan yang presisi, yang pas sesuai ukuran ya, bukan tembakan yang mematikan atau melumpuhkan. Itu melumpuhkan itu kan nggak harus mati ya, kecuali ya yang ditembak itu tadi dia juga bawa senjata tajam atau membawa senjata api juga, wajar jika mungkin ditembak mati di tempat. Ini banyak sekali kejadiannya. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Majen TNI Haryanto menyebut bahwa TNI menghormati setiap wacana yang berkembang terkait perubahan struktur lembaga negara. Namun ia menegaskan bahwa keputusan saat perubahan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan DPR. Segala perubahan terkait struktur atau koordinator antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR, dan TNI akan mengikuti kebijakan sesuai keputusan resmi negara, ungkap Haryanto. Haryanto juga menyebutkan bahwa TNI dan Polri memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dan tugas masing-masing sudah diatur oleh undang-undang. Wacana ini mencuat usai Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Dalam jumpa pers pada Kamis 28 November 2024, Dedi mengungkapkan bahwa usulan tersebut berkaitan dengan evaluasi hasil Pilkada serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDIP merasa kekalahan mereka dipengaruhi oleh Parcok atau Partai Coklat, merujuk pada Polri. Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri, ujar Dedi. Ia juga berharap DPR RI dapat menyetujui pembatasan tugas polisi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk pengusutan kasus kejahatan. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, menilai bahwa penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti diusulkan PDI Perjuangan lebih membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Pasalnya jabatan menteri termasuk Menteri Dalam Negeri merupakan jabatan politik yang bisa ditempati oleh kader-kader partai politik. Kalau kemudian ditempatkan di bawah Kemendagri malah riskan. Malah riskan artinya kalau Mendagrinya itu dari partai politik malah bahaya, ujarnya. Dia mengatakan hal yang perlu diperbaiki dengan adanya dugaan intervensi Polri baik di pemilu maupun Pilkada 2024 adalah dengan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pejabat yang berpotensi menempatkan Polri secara subjektif. Kalau misalnya pihak-pihak tertentu menempatkan polisi dalam kepentingan kelompok atau subjektif, itulah yang terus diperbaiki dan tidak boleh seperti itu. Tapi perbaikannya bukan pada konteks kedudukan struktur Polri, tapi lebih bagaimana pengawasan kepada pejabat yang bersangkutan. Seperti diketahui Ketua DPP PDIP Dedi Sitorus mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan usul agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar tidak ada intervensi di ajang pemilu atau pilkada. Menurutnya dengan berada di bawah Kemendagri maka Polri bisa fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau dalam Islam sendiri memang kedudukan kepolisian atau syurtah ya dalam negara itu memang biasanya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya karena memang tugas polisi itu memang tadi ya dalam hal menjaga keamanan, ketertiban dan juga menjaga ketertiban masyarakat, memang seperti itu ya. Tapi dengan kewenangan yang lebih, apalagi lewat undang-undang Polri yang baru yang kemudian ada di situ terkait cyber ya, kemudian bisa melakukan intervensi atau melakukan pemutusan jaringan internet ya terhadap orang-orang yang dianggap mencurigakan dan lain sebagainya. Ini juga cukup riskan juga ya. Makanya kemudian ada selentingan bahwa NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia. Apalagi banyak sekali kepala daerah yang kemudian yang terpilih itu merupakan mantan anggota polisi. Ada yang kemudian
mundur ya karena maju sebagai calon kepala daerah, ada yang kemudian memang sudah pensiun atau sudah purnawirawan, dan itu memang cukup banyak ya. Dan itulah yang terjadi. Jadi memang kalau kita lihat ya penggunaan kepolisian dalam hal kekuasaan ya, terutama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo itu memang sangat signifikan terlihat ya, bagaimana penempatan ya kepolisian ya, bagaimana kemudian Jokowi misalkan dalam hal pengangkatan Kapolri itu tidak seperti biasanya ya, sampai melangkahi beberapa angkatan seniornya, seperti terpilihnya Tito Karnavian ya, yang saat itu melompati 4 seniornya. Kemudian penunjukan Kapolri yang sekarang ya, Listio Sigit Prabowo yang sekarang ini sudah menjabat cukup lama, sejak tahun 2021 kalau tidak salah ya, itu juga melewati hampir 5 seniornya. Itu artinya tadi, walaupun tadi ya memang kita juga tahu ya bahwa memang jabatan jenderal ya bintang 3 dan 4 itu saya jabatan politis. Artinya tadi ya, siapa yang dekat dengan kekuasaan inilah yang kemudian akan mudah mendapatkan posisi-posisi yang lebih tinggi, atau bahkan ya dikatakan kalau kemudian perwira yang kemudian artinya baik-baik saja ya, lurus-lurus saja, itu karirnya akan mentok di bintang 2, udah sudah cukup ya. Jarang yang kemudian karirnya menanjak sampai kemudian bintang 3 atau bintang 4 ya, apalagi di kepolisian ya, yang bintang 4 itu cuma 1 ya, karena dia Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan kalau di militer ini yang bintang 4 ada 4 ya, ada Panglima TNI, kemudian juga ada Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara, ada 4 ya. Tapi kalau kepolisian cuma 1 ya, makanya bintang 3-nya yang cukup banyak, ada 8 atau 11 ya. Bahkan Kakor Brimob juga akhirnya dinaikkan posisinya ke bintang 3 ya. Karena memang juga itulah sisi-sisi politis ya, jabatan yang bersifat politis yang memang dia akan mudah ya mendapatkan jabatan bintang itu ketika dekat dengan kekuasaan. Kita masih ingat tahun 2008 menurut saya, ketika Kapolrinya Timur Pradopo, itu kan luar biasa. Dalam waktu hanya 18 hari dari bintang 2 ke bintang 4 ya, dari bintang 2 kemudian menjadi bintang 3, kemudian langsung menjadi bintang 4. Ya memang karena tadi siapa yang dikehendaki oleh presiden, karena yang memilih Kapolri, kemudian Panglima TNI, kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat itu presiden ya, artinya dengan kemudian diusulkan kepada DPR, dan biasanya kan calon-calon tunggal ya, artinya ya seperti yang terjadi, jarang ada sekali sejak masa orde reformasi ya, itu kemudian ada calon yang dikasih ke DPR itu lebih dari 1, jarang sekali bisa calon tunggal ya, kayaknya belum pernah deh ada calon Panglima TNI kah atau calon Kapolri yang kemudian itu ada dua nama yang dikirim ke DPR, tapi biasanya cuma 1 ya, yang kemudian ya akhirnya kalau cuma 1 yang dikirim ya fit and proper test ya, ujung-ujungnya pasti semuanya ya calon cuma 1 ya otomatis langsung disetujui ya, walaupun mungkin ada catatan, ada dinamika pertanyaan-pertanyaan di DPR yang kemudian cukup kritis anggota DPR, tapi ujung-ujungnya bakal disetujui ya, kan cuma 1 calon ya, dan itu pasti akan disetujui. Berbeda jika kemungkinan ada 2 calon yang diajukan, tapi sangat jarang sekali ya presiden itu kemudian mengirimkan 2 calon, misalkan calon Panglima TNI atau 2 calon Kapolri, mesti 1 tuh. Jadi seperti itu. Jadi tadi terkait Parcok, ini memang tadi ya, akhirnya apakah benar ya, akhirnya seperti tadi disuruh membuktikan kentut mungkin ya, baunya ada tapi wujudnya nggak ada gitu loh. Tapi ya kita tahulah ya, yang kemudian kita pun pengakuan dari memang harus kemudian itulah yang terjadi dalam sistem demokrasi sekuler hari ini ya. Jadi intimidasi ya, makanya wajar jika kemudian hari ini angka golput begitu tinggi ya, di Jakarta misalkan hampir 47%, kemudian di Jawa Timur 37%, dan di beberapa daerah itu lebih dari 30%, dan ini menunjukkan kejenuhan. Kemudian juga bahkan komentar dari Jazilul Fawait ya, wakil ketua umum PKB, yang mengatakan bahwa calon khususnya di DKI Jakarta tidak ada yang laku dijual, termasuk R. Suswono ya, calon yang diusung oleh PKB ya. Ini luar biasa, artinya di samping ada kejenuhan, memang banyak sekali calon-calon yang dimunculkan itu memang
bukan calon yang menjadi aspirasi ya dari kebanyakan masyarakat dan lain sebagainya. Dan jelas isu parcok ini akan terus memanas ya, karena kita, kalau nggak salah dalam rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI di Komisi 1 DPR, anggota DPR dari fraksi Nasdem di Komisi 1, Yoyok Rio Sudibyo, yang juga dulu mantan Bupati Batang, itu kemudian menyinggung terkait parcok ya di depan Panglima TNI ya, mengatakan bahwa sekarang ini ada partai baru namanya parcok, partai coklat. Ini ada apa ini ya? Nah, ini kan artinya isu parcok ini menjadi isu yang kemudian cukup liar ya, sampai kemudian dibahas di Komisi 1, kemudian juga usul dari Diefri Sitorus ya. Bagaimanapun PDIP punya kan suara di DPR ya, punya 110 kursi dengan ketua DPR juga Puan Maharani ya. Jika kemudian hari ini diusulkan dan kemudian dengan lobby-lobby di DPR kemudian setuju, bisa saja terjadi ya. Tapi apakah kemudian pihak pemerintah ya ini akan menerima usulan itu, atau ya tergantung ya, tinggal lihat dinamikanya di DPR. Lihat juga bagaimana kemudian terkait penerjunan PDIP terhadap hasil Pilkada serentak 2024 ya, di mana PDIP mulai menerjunkan kader-kader seniornya untuk mengadvokasi ya. Misalkan di Banten PDIP menurunkan Yasona Hamonangan Lauli ya, mantan Menkumham, untuk mengadvokasi ya terkait kekalahan Airin Rahmidiani Ade Sumardi. Luar biasa ya, dikatakan tadi ini cukup mengejutkan ya, karena elektabilitas Airin di beberapa lembaga survei itu unggul ya, tapi kemudian di saat pencoblosan ya ternyata mengalami kekalahan yang cukup telak ya. Luar biasa. Jadi itulah yang terjadi. Apakah parcok ini akan menjadi bahan ya politik ke depan oleh para anggota DPR atau seperti apa? Kita lihat kelanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.